Sebuah video yang sempat viral di Facebook diunggah oleh seorang pria yang berasal dari Malaysia bernama MD Rusti Hasan, di mana diceritakan bahwa pada malam itu dirinya sedang berada di sebuah sungai dengan memegang batu merah delima yang didapatkannya beberapa tahun yang lalu. Dirinya mengatakan bahwa hanya akan menggunakan barang milik mereka yang hak. Jadi batu merah delima ini bukanlah miliknya, dan dia pun berniat untuk mengembalikannya. Mereka meminjamkan kepada saya batu delima merah dan kebal. Yang saya pinjamkan beberapa tahun dahulu. Hari ini saya akan pulangkan kepada mereka yang berhak. Sama ada di alam nyata ataupun alam gaib. Tetap asalkan pulangkan, kerana ini adalah milik mereka. Terima kasih kerana sudi meminjamkan waktu saya memerlukan dahulu untuk merawat sakit. Dengan mengucapkan rasa terima kasih, lalu dia pun mulai melemparkan batu itu ke arah sungai. Lalu tak beberapa lama setelah itu, dia pun mulai berjalan menuju ke tengah sungai, lalu menenggelamkan dirinya. InsyaAllah. Asal tanah, pulang tanah. Asal air, pulang air. Nggone anu ki nanti. Sel. Visor. Nah, Bisa kita lihat dengan jelas ada sosok menakutkan yang tiba-tiba muncul dari dalam air dengan kedua mata yang merah menyala. Ia terlihat memiliki ukuran yang tinggi, lalu kembali menghilang saat pria itu keluar dari dalam air. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah itu sosok astral dari alam lain? Atau mungkin kalian punya pendapat yang berbeda? Silakan berbagi di kolom komentar. Video menyeramkan ini diunggah oleh seorang YouTuber yang bernama CKM20 News. Dijelaskan bahwa video ini berawal hanya dari sebuah keisengan saja, di mana saat itu dia yang berdua dengan temannya, mereka tidak benar-benar serius sedang mengeksplor sebuah tempat yang dikatakan terdapat sosok aneh oleh warga sekitar. Tetapi tak disangka-sangka, akhirnya kejadian menakutkan benar-benar dialami oleh mereka. Ini tempat duduk yang lowo. di bawah tempat duduk ini Motornya gede sih. ada pohon apa ini, nona ya, berbuah ini. Nonanya
dan kita lihat sebelah sana ini banyak pohon juga di sebelah sini dan astagfirullahaladzim. Awas soalnya deh. Seperti yang telah kita lihat, penampakan itu terlihat sangat jelas berbaju putih dan berambut panjang muncul begitu dekat di antara mereka. Tetapi tidak terlihat bagaimana rupa dari sosok itu karena tertutup oleh rambut panjangnya. Tapi kemunculannya benar-benar membuat mereka ketakutan dan lari menjauh dari tempat tersebut. Astagfirullahaladzim. Apa? Anu tuh. Dia tuh menengah kan. Video selanjutnya ini berasal dari pemburu hantu asal Jepang yang bernama Tomo dan Hiro, di mana mereka mengeksplorasi sebuah bangunan yang dulunya setengah dari bangunan tersebut digunakan sebagai rumah sakit dan setengah laginya sebagai hotel, tetapi sudah terbengkalai selama bertahun-tahun. Diceritakan bahwa dulunya pernah ada pasien yang meninggal saat operasi dikarenakan kelalaian dari seorang dokter, yang kemudian orang-orang merasa kecewa dan marah, lalu menuntut agar rumah sakit itu ditutup. Tetapi menurut penduduk setempat, alasan rumah sakit itu ditutup bukan karena itu, melainkan dikarenakan banyaknya gangguan-gangguan aneh yang berasal dari hantu yang mendiami rumah sakit tersebut. Setelah berada di dalam, lalu mereka mulai menjelajah secara terpisah. Tomo berada di ruangan operasi, yang mana diceritakan sebagai tempat di mana wanita itu meninggal. Tomo mulai membaringkan badannya. Taruhan kono akeh on nih, apa targetnya. Iya tuh menung enggak. Kene kuwi lagi 5 menit iki. Aku lek mau gak minum aku. Aduh. Nek didelok ya aduh tuh Mas. Kan ra kroso to nek. Yang gunung kayak nambah ketat aja. Walah ya aduh to kok. Nek munggah 10 kilo lebih to. kayak kamu karo double tapi keselem mesti. 2 kali to, pulang pergine gak dihitung. Kira karan ngali. Enggak sampe ngono posisi Nanjak. tok wis kesel. Ngono lho Mas. Ora cara tenagane iki wis double nanjak tok lho. Iya kan? Ngene. Iya, kangen ya. Ini paling ngene iki ya. Apa? Gemek to. Jane sing pari ya kene ya. Garing parine ya. Nah, jarene sampean nang cedheke pari. Bro piye? Ya. Nek ning kono mesti enak ning sini. Apa wis terus. Kuwi ya ora apa-apa. Cek nyoba iwake, rong tau. Nyoba iwake. Nek bentul jelas enak. Ini tidak enak, dulu enak apa? Tomo tiba-tiba dibuat terkejut dengan adanya suara misterius dari seorang wanita yang terdengar lembut dan lirih di telinga. Namun anehnya, saat dia mencoba memeriksanya, ia tak melihat ada siapapun di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Tetapi ada yang aneh, kameranya tak sengaja telah menangkap adanya sosok hitam yang terlihat sedang berdiri. Lalu tak berapa lama penampakan itu pun menghilang. Tak lama kemudian mereka kembali bertemu, lalu memutuskan untuk menjelajah bersama. Dan di tempat ini mereka pun kembali mendengar ada suara-suara aneh yang entah dari mana asalnya. Dan ketika mereka mencoba masuk ke dalam ruangan lain yang pintunya tertutup, di sini coba kalian perhatikan baik-baik apa yang telah mereka lihat. Wah,
普通に物音してるやん。すいません。うわ、何何それ。それ何？これ結婚式のさ招待状。マジ？やっぱりここ本当にあれなんだね、結婚式してたんだよ。そうね。っていうかこれ隣にあるこれね、注射針じゃない全部。あいや触らん方がいいって、刺さるよ。まあ未使用だとは思うけど。何ついてる。うわちょっと待って今そこに、そうベランダ人いた、人立ってる。ちょっと待って人だって、人がいたって今。いやマジ。Salah satu di antara mereka tiba-tiba dibuat kaget saat tak sengaja melihat adanya penampakan seorang wanita yang sedang berdiri di balkon. Tetapi anehnya, ketika mereka mulai memeriksanya, mereka pun tak melihat ada siapapun di sana. Tomo pun berpikir mungkin temannya hanya tak sengaja melihat gaun putih yang disangkanya adalah hantu. Tetapi jika diperhatikan lagi, penampakan itu tidaklah mengenakan gaun putih, melainkan berpakaian serba hitam yang terlihat sedang berdiri seolah-olah sedang memperhatikan keberadaan mereka. Dan penampakan itu pun seketika menghilang ketika Hiro memberitahukan Tomo bahwa dia telah melihat sesuatu di sana. Video berikut ini berasal dari channel YouTube Dance Pencari Pintu Goib, di mana dirinya mengunggah sebuah rekaman yang cukup menakutkan yang menceritakan tentang adanya penampakan sosok menyeramkan tatkala dia sedang melewati sebuah tempat yang sepertinya adalah perkebunan. Dikatakan awalnya dia yang sedang berjalan di tempat itu tiba-tiba mendengar suara-suara aneh yang membuat merinding, lalu memutuskan untuk merekamnya sembari mencari di mana sumber dari suara-suara aneh tersebut. Tetapi dia pun tak menyangka ternyata sosok menyeramkan inilah yang dia temui. Perhatikan. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Kok adanya yang kayak gini sih? Astagfirullahaladzim. Aduh, lemes guys, sumpah guys. Astagfirullahaladzim. Aduh, gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ih, darah. Bentar. Saya kunci dulu guys. Nggak bakalan bener gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Bismillah. Kunci dulu guys. Makanya kalau nggak dikunci dia suka kabur guys. Allah Akbar. Bergerak guys. Allah Akbar. Ada ya. Bentar. Duh guys. Nggak kuat guys. Astagfirullahaladzim. Bentar guys. Ya Allah. Aduh, ketan yang kerja. Seperti yang telah kita lihat, apa yang nampak sedang menunggunya di tempat itu ternyata berupa sosok putih yang berwujudkan seperti pocong dengan wajahnya yang terlihat hitam dan menakutkan. Tetapi bukannya langsung lari, pria itu pun malah mencoba untuk tetap merekamnya dari jarak yang cukup dekat. Sosok itu nampak hanya diam berdiri dan tak melakukan pergerakan apapun, seolah tetap mengawasi apa yang sedang dilakukan oleh pria tersebut. Hingga pada akhirnya, pria itu pun memutuskan untuk menghentikan rekamannya dan mulai segera beranjak pergi dari tempat itu. Seorang pemburu hantu dari channel Jejak Astral mencoba melakukan sebuah pembuktian tentang adanya sosok gaib yang dirumorkan oleh warga sering muncul di sekitaran hutan
dan disebut sebagai hantu kuang kulit. Dikatakan bahwa menurut cerita masyarakat yang beredar, hantu kuang kulit terkadang acap kali menampakkan dirinya dalam wujud seekor burung, dan dipercaya apabila burung itu berbunyi, maka bisa menjadi satu pertanda akan adanya seseorang yang telah meninggal. Namun cerita ini memiliki banyak versi, dan sebagian orang lebih mengenalnya dengan sebutan sosok Uyam. Singkatnya, dalam video ini mereka pun mencoba melakukan sebuah ritual dengan berbekal beberapa benda seperti lilin merah, dupa, kain kafan yang dijadikan sebagai sarana pemanggilan dari sosok hantu kuang kulit itu. Setelah beberapa lama mereka menunggu sembari terus memantau setiap pergerakan dan bunyi-bunyi aneh yang kemungkinan bisa terdengar dengan jelas, dan benar saja, secara mengejutkan, sesuatu yang telah mereka nantikan itu tak lama kemudian benar-benar muncul dan menunjukkan wujud seramnya. Sosok depan. Oke, tadi ada sosok ya? Ya. Bukan. Ini bukan. Ini kelihatan. Ini kelihatan. Ada sosok. Ini jelas sosok. Didatangkan ini semua barang didatangkan, tapi ini benar-benar ada. Ditandai dengan terdengarnya suara-suara aneh, mereka menyaksikan kehadiran sosok menyeramkan itu yang muncul di antara pepohonan. Mereka pun mulai bergegas mengarahkan cahaya senternya, dan terlihat jelas sesosok kepala dengan wajah yang menakutkan itu tampak bergerak melayang dan menatap tajam ke arah mereka. Lalu tak lama kemudian sosok itu pun pelan-pelan bergerak menghilang di balik pepohonan. Nah, itulah beberapa rekaman video menyeramkan yang sudah Trek Kehidupan rangkum kali ini. Semoga menghibur. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you guys. Tapi lek ini mesti jalannya awake dhewe kan lokasi ini gak jauh dari pari kan ya? Ya. Kalau ini kan gini panganan, paling ini gini nyusuh. Nek ning kono mesti enak ning kono. Engko rono muter rono ya. Ora apa-apa, wis yo. Yo. Kuwi ya ora apa-apa. Cek nyoba iwake rong ta, Bang? Apa? Nyoba iwake. Nek kentul jelas enak. Wis yakin ya. Jadi ilek enak, kentul enak apa? Mau dibakar enak. Wes goreng. Ya terus yo sing masak juga mengaruhi iku lek sing masak. Ya ya to, sing ra masak ra iso ya ra enak. Opo ya ra enak. Ngaruh. Ora dipari iki. Biasanya sampai dulu tapi wong berkata jadi wong desa ini ya kayak bermuter. Koe rong mulai.